Sudah tahun 2022 dan sudah mulai ramai sekali mengenai calon presiden pilihan rakyat berdasarkan survei-survei. Banyak sekali lembaga survei yang mencoba memunculkan beberapa nama dan ada 3 nama teratas, yaitu Pak Ganjar Pranowo, Pak Prabowo Subianto, dan Bapak Anies Baswedan. 2 nama sudah saya bacakan pacenya, sudah saya lihat pacenya dan sudah upload di YouTube Mira Yurita. Dan sekarang yang terakhir adalah saya akan berusaha untuk melihat pace Bapak Anies Baswedan. Halo, bersama Yurita dari Mirai People Development Consultant. Mari bersama-sama kita melihat pace dari Bapak Anies Baswedan. Beliau lahir pada tanggal 7 Mei tahun 1969 dan memiliki inner strength ya, atau guardian destiny-nya nih. Kelihatan nggak nih yang paling bawah? Semoga kelihatan ya. Ini harmoni. Maksudnya harmoni apa? Seseorang yang senang untuk menciptakan keselarasan, menciptakan harmoni, nggak suka berkonflik. Nah, itu orang dengan inner strength atau dengan kekuatan yang bisa dia gunakan untuk menciptakan keselarasan dimanapun dia berada. Orangnya nggak mau ribut-ribut kayak gitu. Cinta damai, biasanya orang dengar inner strength harmoni itu cinta damai yang menonjol itu. Kemudian D-masternya Pak Anies Baswedan itu yang water. Nah, bagaimana kepribadian seseorang dengan elemen yang water ini? Bisa yang water, air. Bagaimana sifat air itu? Air kan bisa ditempatkan di mana, ketika dia ditempatkan di mana saja, entah itu bentuknya botol, entah itu bentuknya kotak, entah itu bentuknya segitiga kayak gitu ya, atau bentuk piramid di sebuah wadah yang berbentuk seperti itu, air akan mengikuti bentuk tersebut. Nah, orang dengan kepribadian yang water itu biasanya mudah beradaptasi. Air juga dilambangkan sebagai kebijaksanaan dan kepandaian. Jadi, orang yang terlahir dengan elemen yang water biasanya dia bijaksana dan juga pandai. Selain itu, oh ya ini ini ya yang water. Nah, ini ini yang water ini kolom jamnya kosong karena saya tidak mengetahui jam berapa beliau lahir, tapi secara garis besar kita sudah bisa melihat kepribadiannya itu seperti apa. Terus per 10 tahunnya itu ada energi apa yang menaungi beliau kayak gitu, itu sudah bisa kelihatan. Terus orang yang dengan elemen water atau yang water itu biasanya dia menyukai kebebasan, dia nggak suka dikontrol seperti itu ya, nggak suka dikendalikan. Terus juga dia mempunyai karakter yang cerdas, dia senang belajar, terus juga cepat menyerap informasi. Nah, kekuatan dari orang yang terlahir dengan elemen yang water adalah inovatif, terus berani dan gigih ya. Dia juga realistis kayak gitu. Terus dia juga bisa dipercaya. Dia juga mempunyai visi yang besar dan juga seperti elemen air, jadi dia mudah beradaptasi. Kemudian selain itu, kelemahan dari yang water karena elemen air itu kan mudah berubah ya mengikuti bentuknya. Nah, demikian juga kelemahannya adalah yang utama yang menonjol itu dia tidak mudah fokus. Cepat ngelihat ini kayak gitu, dia cepat ngelihat tren ini dia pengen ikut, ngelihat tren ini dia pengen ikut kayak gitu. Itu sebabnya kalau udah tahu ya, misalnya udah tahu punya anak dia elemennya yang water, itu dari kecil
sudah dibiasakan untuk dia fokus, sehingga ketika dia beranjak remaja, beranjak dewasa kayak gitu, dia sudah tahu apa yang menjadi pilihannya dan dia akan konsentrasi penuh untuk mengejar apa yang dia cita-citakan. Selain itu apa lagi? Oh iya, Pak Anies Baswedan ini juga orangnya easy going dan dia mudah mendapatkan pertolongan. Mengapa dikatakan demikian? Karena di Pace kita bisa mengetahui nobleman. Nobleman itu orang yang bisa membantu kita, dan juga kemudian celestial nobleman itu keadaan yang bisa menolong kita. Dan juga Taiji nobleman itu membuat seseorang nggak mau berlarut-larut memikirkan sesuatu masalah. Jadi orangnya let it flow, easy going kayak gitu. Nah itu Taiji nobleman, dan dia tertarik pada kehidupan spiritual, biasanya seperti itu ya. Nah, celestial nobleman-nya Pak Anies Baswedan adalah rooster dan pig. Kemudian Taiji nobleman-nya itu snake dan monkey. Kemudian ini noble people-nya adalah snake dan rabbit, CEO snake dan rabbit. Nah, di natal chart Pak Anies ya, di natal chart Pak Anies ini kita bisa melihat ada rooster, yang merupakan celestial nobleman beliau. Di kolom bulan, ini di kolom bulan, semoga kelihatan ya. Di kolom bulan ini ada lambang shio ayam atau rooster. Kemudian di kolom ini, di kolom tahun ini ada lambang rooster. Di kolom tahun ini ada lambang rooster, kemudian di kolom bulan ada lambang snake. Lambang snake itu melambangkan Taiji nobleman-nya Pak Anies dan juga nobleman. Jadi orang yang bisa menolong. Itu sebabnya saya tadi katakan bahwa Pak Anies itu ketika mendapatkan kesulitan, beliau mudah sekali untuk mendapatkan pertolongan. Kenapa? Karena di natal chart-nya itu ada lambang tadi nobleman, Taiji nobleman, kemudian juga celestial nobleman. Jarang loh ini orang yang terlahir dengan nobleman yang lengkap seperti ini. Ada Taiji nobleman-nya, ada nobleman-nya, ada celestial nobleman. Kemudian kita melihat bakatnya Pak Anies. Bakat yang utama adalah the director. Kalau kemarin bakatnya Pak Prabowo dan kepribadian Pak Prabowo dan Pak Ganjar mirip ya, yang satu yang metal, yang satunya lagi yin metal kayak gitu. Kemudian bakatnya juga mirip ya, bakatnya Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Nah, kalau Pak Anies ini berbeda sendiri. Dia terlahir dengan elemen utamanya yang water, dan juga ini bakat beliau atau main profile beliau adalah yang paling utama the director, the pioneer, kemudian the diplomat. Semoga kelihatan ya, the director, the pioneer, kemudian the diplomat, itu 3 tertinggi. Nah, orang dengan bakat utama the director itu seperti apa? Orang dengan bakat utama the director itu dia mempunyai talenta untuk kecepatan dalam mengeksekusi tugas atau pekerjaan. Dia mempunyai time management yang cukup baik. Kemudian juga dia menyelesaikan karena dia pandai untuk membuat
time management atau mengatur waktu ya, atau manajemen waktunya baik, otomatis pekerjaan bisa dilakukan dengan cepat. Selain itu dia juga pandai membuka peluang atau pandai membuat target-target baru, dan juga pandai untuk memperluas wilayah bisnis. Nah, orang dengan bakat the director ini biasanya tidak semua ya, biasanya itu senang untuk menjadi pengusaha. Dia senang untuk menjadi pengusaha. Biasanya orang yang terlahir dengan bakat utama the director. Nah, orang yang dengan bakat the director ini, dia mempunyai kecenderungan untuk menguasai atau mengontrol. Walaupun secara kepribadian dia tidak suka dikontrol kayak gitu, tapi dia mempunyai keinginan dari bakatnya dia senang untuk mengontrol orang kayak gitu, atau dia senang jika dia mempunyai kuasa. Orang dengan bakat the director itu seperti itu, jadi membuat dia selalu bekerja keras bekerja keras untuk bisa pada posisi mempunyai kuasa. Itu orang dengan yang terlahir dengan bakat the director. Dan dia juga selalu berusaha untuk mengambil bagian ketika melihat situasi yang tidak nyaman kayak gitu ya, situasi yang tidak baik, dia berusaha untuk mengatur atau membenahi tersebut. Kemudian apa yang membuat orang dengan bakat the director itu bisa termotivasi? Pertama, kebutuhan mempunyai kekuasaan di setiap pekerjaan yang dia geluti. Itu membuat dia memotivasi dirinya untuk bekerja lebih keras hingga pada posisi puncak. Kalau pada posisi puncak kan otomatis kekuasaan ada di tangan dia ya, kayak gitu. Nah, itu dia membuat dia termotivasi. Kemudian mempunyai pemahaman yang sangat kuat mengenai benar dan salah. Selain itu juga mempunyai mempunyai kemampuan untuk menciptakan keselarasan. Bakat the director tambah inner strength harmony. Nah, itu benar-benar yang nggak mau menimbulkan keributan. Dia selalu berusaha menciptakan keselarasan dimanapun dia berada, dan senang untuk melihat segala sesuatu berjalan dengan sebagaimana mestinya. Apa yang bisa membuat orang dengan bakat the director kehilangan motivasi? 1. Terbukti melakukan kesalahan. Terus jika disebut pemalas ya, jadi kalau udah tahu nih punya anak bakat utamanya the director, jadi cara kita berkomunikasi dengan anak juga harus diperhatikan. Jangan kita mengatakan dasar kamu pemalas kayak gitu, walaupun mungkin anaknya agak malas kayak gitu ya, anaknya tipikalnya easy going kayak gitu. Nah, tapi jangan mengatakan bahwa si anak itu pemalas, karena itu akan membuat dia menjadi demotivasi. Kemudian juga dia kehilangan motivasi jika terjadi konflik, karena orang yang cinta damai kalau ada konflik membuat dia males deh kayak gitu. Nah, selain bakat the director, Pak Anies Baswedan juga mempunyai bakat the pionir dan the diplomat. Nah, kalau the pionir itu apa? Orang dengan bakat the pionir ini, orang dengan bakat the pionir dia bukan pandai, maksudnya mau mengambil resiko, terus dia juga memahami tren, dia pandai bernegosiasi, dan dia juga inovatif. Kemudian kalau bakatnya tadi the diplomat itu menjembatani, jadi dia juga pandai bernegosiasi, terus dia juga menjadi penghubung yang baik, seperti itu. Itu orang dengan bakat the diplomat bisa menyampaikan pesan dengan baik, itu bakat the diplomat juga.
Kemudian strukturnya juga berbeda dengan Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Strukturnya kan the thinker ya. Nah kalau Pak Anies Baswedan ini apa? The supporter. Jadi beda. The supporter itu biasanya tidak mau menjadi nomor satu. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa, aduh kalau menjadi nomor satu bebannya jauh lebih berat. Kayak gitu. Jadi dia lebih suka menjadi nomor dua. Lebih suka menjadi nomor dua. Tapi dia juga punya kuasa. Seperti itu. Nah, dari survei-survei itu, ini saya tidak menggiring, tidak membuat opini juga ya. Dari survei-survei yang dilakukan, nanti kita lihat bersama. Ini karena belum diputuskan oleh partai politik siapa yang akan maju sebagai presiden dan wakil presidennya. Terus apalagi? Udah ya, udah semua. Nah, itu yang menarik dari Pak Anies Baswedan ya. Ini kelihatan nggak ya teman-teman ini? Pada dekade saat ini, pada usia 50 tahun ya, pada saat usia 50 tahun ini ada siopik di sini. Di dekade saat ini, di dekade 50 tahun hingga 60 tahun itu ada siopik. Nah, siopik ini merupakan apa? Celestial nobleman-nya Pak Anies. Jadi suatu keadaan yang membawa Pak Anies pada impiannya. Jadi suatu keadaan yang bisa membuat dia memperoleh sesuatu yang dia inginkan dengan mudah. Suatu peristiwa, jadi ada suatu peristiwa yang bisa membuat Pak Anies mendapatkan apa yang diinginkan dengan mudah di dekade usia 50 sampai 60 tahun tersebut. Nah, itu pace dari Pak Anies, semoga bisa membantu teman-teman untuk mengetahui kepribadian kayak gitu ya, untuk mengetahui kepribadian, terus bakat, struktur dari Bapak Anies Baswedan. Terima kasih, sampai bertemu di video yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menonton dan memberi masukan dengan WA. Terima kasih sekali.